di podcast Ruang Miku, ruang obrolannya admin Medsos TVRI Maluku. Hari ini bersama Miku ST. Dan kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk ngobrolin satu hal yang penting sekali, terutama untuk para orang tua muda di luar sana yang sedang berjuang dalam pengasuhan anak-anaknya yang sekarang itu anak-anaknya anak-anak Gen Alpha. Anak-anak Gen Alpha ini terkenal sebagai anak-anak yang unik karena mereka lahir di zaman dimana semuanya serba ada, serba canggih, ada banyak disrupsi, kemudian ada banyak kemajuan teknologi, kemudahan akses informasi, dan juga keberlimpahan informasi tersebut di media sosial. Nah, karena uniknya generasi alpha ini, maka orang tuanya juga dituntut punya keinginan dan niat yang luar biasa untuk membersamai anak-anak mereka. Tentunya jangan sampai kemudahan akses informasi itu bisa membuat atau menjadikan bumerang bagi anak-anak ini dalam tumbuh kembang mereka. Nah, hari ini untuk membicarakan topik terkait ini tentunya saya sudah punya dua teman ngobrol, yaitu dua ibu muda yang mereka juga aktif di komunitas teman Manise. Silahkan saya langsung aja ke Mom Ira. Halo Mom. Halo, Dan juga waalaikumsalam, dan juga Mom Faya. Halo Mom Esti, apa kabar? Baik. Saya juga tanya dong apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Alhamdulillah. Iya. Gimana perasaannya hadir di ruang Miku? Rada-rada deg-degan, rada-rada excited juga. Semoga senang ya di sini ya. Senang sekali. Oke, Mom Faya juga gimana perasaannya? Iya, rasanya senang banget dikasih kesempatan sebagai ibu muda kita nih dikasih ruang kesempatan untuk berbicara di sini. Oke, gitu. ya. Podcast Ruang Miku emang selalu kasih ruang untuk mereka yang tidak pernah didengarkan untuk bicara ya. Luar biasa. Oke, nah kalau kita langsung mau ngobrolin soal bagaimana tumbuh kembang anak zaman sekarang, bagaimana ibu, terutama ibu-ibu muda ya, kita fokusnya ke ibu-ibu nih, yang bapak-bapak bukan berarti tidak penting ya, tapi yang sekarang hadir di depan saya adalah ibu-ibu muda. Jadi saya mau kenalan dulu biar pemirsa lebih dekat. Kalau Mom Ira nih anaknya di rumah Gen Alpha juga ya? Ya. Ada berapa nih? Di rumah alhamdulillah udah 2 Alhamdulillah ada 2 anak yang tentunya pengasuhannya semakin berat ya. Benar sekali. Semakin berat. Kalau Mom Faya? Kalau aku anaknya baru satu, tapi ada rencana nambah ya? Insya Allah. Amin. Saya nggak ditanya ya. Kalau Mama Esti berapa? 1. Oh iya. Sama ya kita. Sama ya. Mana sama-sama cowok. Oh iya, kalau Mom Ira anaknya 2, terus dua-duanya cewek juga. Dua-duanya cewek ini ya. Berarti ada yang mewakili yang perempuan, Iya. kita yang cowok-cowok nih ya. Iya. Oke. Kalau kita bicara terkait dengan membersamai anak-anak, tentunya salah satu hal yang penting dalam dunia yang begini luar biasa hiruk pikuknya ya, yang penting adalah kita nemenin mereka main. Ya. Setuju? Sekali. Setuju. Karena yang paling penting untuk perkembangan anak itu sebenarnya kebersamaan bersama orang tuanya. Jadi sebanyak apapun mainan anak-anak di rumah, jadi kalau misal kita tidak temani mereka main ya sama aja. Betul ya. Kalau Mom Faya gimana? Kalau namanya bermain ya pasti ya capek kan, karena rumah itu berantakan kayak kapal pecah, tapi pastinya seru banget dan rasanya penuh gitu. Tapi kan kalau main artinya mainnya harus yang terarah. Kita tidak bisa dong kasih mereka main gitu aja mainnya, tetap harus dalam pengawasan, dan permainannya pun harusnya ada tujuan atau targetnya. Kalau Mom Ira biasanya gimana? Saya sih sebenarnya nggak ada target apa-apa ya, berjalan sesuai apa aja yang ada di rumah. Misalnya tiba-tiba ada ide buat main sensori, jadi saya biarin dia aja main pasir di depan rumah atau main air di garasi, gitu-gitu aja sih. Ya, tapi itu juga semuanya sebenarnya sangat bermanfaat ya. Kalau kita lihat dia kenalin lingkungannya, kemudian ada benar sensori ya, dia bisa sentuh banyak hal, punya akses untuk banyak hal seperti itu ya. Jadi bukan cuma gadget aja yang dipegang terus. Kalau Mom Faya gimana? Kalau anak saya sebenarnya anteng, cuman tuh dia suka bikin tantangan tuh yang kayak di rumah tuh bikin arena gitu, kayak dari perabotan-perabotan rumah jadi bantal, terus kursi, papan titian. Jadi setiap ngelewatin bantal yang satu tuh dia bilang yay level 2 gitu. Jadi anak saya lebih suka kayak gitu sih. Suka lebih suka tantangan. Ada momen kocak
momen menggemaskan begitu dengan anak-anak? Kalau momen kocak sih sebenarnya banyak Ya, sekali ya. banyak. Tiap hari pasti ada. Iya. Tiap hari pasti ada gebrakan-gebrakan baru yang mereka bikin di rumah. Misalnya kalau anakku mungkin kebetulan karena cewek, dia lihat mamanya tiap hari make up. Oh, oke. Jadi dia juga harus duduk di meja make up itu buat dia make up. Yang susahnya itu, jadi kita harus pisahin make up untuk khusus anak-anak dan make up khusus untuk orang tua. Jadi pernah sekali dia sendirian dalam kamar, terus aku lagi di dapur, dia sendirian make up, terus make upnya yang Menor. terus full wajah. Bayangin aja kalau misal blush on dia Full satu. full wajah. Jadinya dia kayak apa ya, kayak Pinkie Pie gitu yang di My Little Pony. Mungkin itu sih ya, Iya. kalau misal salah satu gebrakannya yang ada di rumah ya. Mungkin tutorial baru ya, Mas. Iya. Ya, kita apresiasi aja ya, Mam. Ya. Kalau Mam Faya gimana? Kalau anak cowok aku itu dia lagi suka main Minecraft yang kayak magnet-magnetan gitu. Nah, emang dia juga suka bikin di komputer kan, mode kreatif gitu. Yang lucunya itu dia bukan cuma sekedar bikin bangunan, tapi bikin alur cerita juga. Di rumah mama, ini rumah dia gitu. Jadi kayak dia ini kayak sutradara kecil gitu. Oke, tapi kan kalau kita lihat mereka main, kadang kita juga punya sebagai ibu kan kita juga punya seabrek aktivitas ya. Iya. Kita harus juga nyiapin makan, misalnya masak, kemudian Betul. cucian misalnya kita harus atur cuciannya. Terus ada banyak hal lah. Belum lagi Iya. kalau mama muda sekarang biasanya ada bisnisnya, Iya. ya kan? Iya dong pastinya. Iya. Kalau saya kebetulan kan memang di kantor, tapi kan pastinya ya kita membagi waktu juga dengan Iya. mereka. Nah itu gimana, bagaimana mengatur supaya mereka benar-benar juga punya waktu bermain yang kita pantau, bukan hanya sekedar bermain yang tanpa pengawasan kita. Sebenarnya kalau misal kayak begitu, kalau saya di rumah sih libatkan dia juga untuk aktivitas-aktivitas sehari-hari. Jadi misalnya kalau misal lagi masak, dia juga potong-potong sayur. Terus kalau misal lagi jemur pakaian, dia juga ambil pakaiannya sendiri. Terus gantung di gantungan, kayak gitu-gitu sih kalau aku di rumah. Jadi melatih kemandirian dia juga ya, sedikit-sedikit ikut bertanggung jawab ya. Iya. Kalau Mempai, Nah, kalau aku seperti kata Kak Esti tadi, kita kan juga businesswoman juga ya. Jadi kalau sehari-hari itu memang sudah ada jadwal-jadwalnya. Aku tuh percaya waktu lebih berkualitas daripada kuantitas. Jadi namanya nemenin sama cuman teman bermain itu kan beda ya. Kita kalau cuman nemenin anak ya bisa aja main HP 15 menit di sebelah dia, Ya. biarin dia bermain, tapi Iya. kita sibuk HP, pikiran betul. gitu kan. Nah, itu kan kita anak cuma kerasa. Iya. badan kita aja yang Iya, di fisik situ, kita aja. bukan kehadiran kita yang Iya. di situ. Nah, kalau aku jadinya gimana caranya kita tuh benar-benar present, benar-benar ada di situ. Jadi misalnya kayak main dokter-dokteran nih, anak kita jadi dokternya, terus kita jadi pasiennya. Itu kan ada komunikasi ya, dia bilang misalnya kita jadi pasiennya, sakit apa Bu? Terus kita jawab kan, sakit perut nih, tolong obatin dok, gitu kan. Nah itu kan ada komunikasi antara kita sama anak gitu. Jadinya menurut saya sih lebih bagus tuh kita benar-benar present di situ. Jadi Iya. quality is important. Iya. Komunikasi juga sih sama. Komunikasi juga. Iya. Kualitas kebersamaan waktu Iya. itu bukan Iya. banyaknya waktu tapi justru malah Iya. tidak present. Walaupun kita cuma 15 menit main sama dia, tapi kalau kita beneran ada itu kan jadi bonding tersendiri ya buat dia. Nah, terus aku juga suka nyiasatin waktu nih. Nah, jadi emang dari dulu karena kebetulan juga udah sekolah. Nah, jadi pas pulang sekolah ngapain, terus ada waktunya dia main sendiri, ada waktunya juga main sama kita gitu. Jadi kalau kita udah tahu waktunya mau main sama anak, itu juga bisa mempersiapkan diri gitu, mempersiapkan energi. Soalnya kan kita kalau dari luar udah capek, istilahnya kan anak kan nggak mau tahu urusan kita kerjaan di kantor ngapain, istilahnya. Dia kan maunya
ya kita versi terbaik gitu kan. Iya. Kan kadang kita capek ya, Iya. pengennya rebahan, Iya. pengennya ada waktu me time, apalagi namanya moms ini apa ya, mungkin banyak dibilang hanya menjadi ibu itu pekerjaan yang bisa dilakukan banyak perempuan, Iya. banyak perempuan ya, tapi sebenarnya itu adalah sesuatu yang sangat menguras tenaga, menguras energi dan emosi. Nah, kalau kita udah capek, gimana mengakalinya supaya kalau tiba-tiba anak minta untuk main lagi nih? Kalau misal kayak gitu biasa di rumah sih, sebenarnya ibu-ibu juga sebenarnya perlu punya me time sendiri ya. Kalau misal capek itu manusiawi. Kalau misal anak masih mau main sama kita, terus kita sementara keadaannya capek, ya kan orang tuanya bukan cuma ibu aja. Betul. Kan ada bapaknya juga. Setuju. Jadi misalnya kalau misal saya capek, bilang ke adek main sama papa dulu ya, mama istirahat sebentar ya, kayak gitu. Oke, kalau saya gitu Iya, juga. kalau menurut aku kita ibu manusiawi ya kan, apalagi cewek kan hormonal juga. Yes. Ya kan, minta ruang sendiri dulu, tenangin diri, tarik nafas, pokoknya persiapkan diri dulu baru. Tapi soalnya kan kalau misalnya capek juga, kita ujung-ujungnya juga bakal marah-marah. Iya, benar benar benar. Ya kan, nah jadi take your time dulu lah gitu. Breathe in, breathe out ya. Nah, Kalau seperti itu sih jangan ragu untuk minta tolong sih, Iya. karena kan di rumah juga bukan cuma kita aja, Iya. bisa titip di oma sebentar atau di papanya sebentar, kayak gitu. Jadi Demi aku- menjaga emosi kita juga. Iya, pokoknya kalau Kak, please 5 menit dulu biarin mama sendiri Iya, dulu. iya, Kita Iya, ngumpulin energi kan. Oke, ada satu pertanyaan lagi. Kalau biasanya kehabisan ide bermain, kan kadang banyak ya sekarang kita bisa lihat tapi kalau Iya. kehabisan ide bermain, ada tips sendiri nggak dari Mom Ira atau dari Mom Faya? Tapi jangan dijawab dulu, nanti kita Oke. jawab setelah pesan-pesan yang berikut ini. Nanti kita kembali lagi di podcast Ruang Minggu.